Ini dah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ke-1, yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem. Jadi, intinya kita mau menggambar. Nah, ini ada contohnya ya. Contohnya itu adalah yang pertama, tentukan, ini nomor 1 ya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian atau daerah arsiran dari sistem pertidaksamaan. Ada pertidaksamaan ke-1, pertidaksamaan kedua, pertidaksamaan ketiga, seperti itu. Ya. Nah, jadi tujuannya berarti kita harus menggambar daerah himpunan penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan ini melalui satu koordinat kartesius aja, seperti itu. Oh, berarti kita lihat dulu bareng-bareng ya. Untuk yang jadi kita selidiki dulu untuk pertidaksamaan ke-1 ini gambar apa nih? Ada yang tahu nggak? Ini gambarnya kira-kira apa? Gambar grafiknya. Kalau X-nya pangkat 2, berarti gambarnya apa? Parabola. Betul, parabola. Itu ya. Ini parabola. Kemudian yang kedua itu, ini gambarnya apa kira-kira? X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Gambarnya apa ini? Garis. Garis. Siapa itu? Khalifah. Oke. Untuk yang ketiga, Y-nya sama dengan 0. Dia juga merupakan sebuah garis gitu ya. Nah, jadi nanti di sini di koordinat kartesius ada parabola, ada garis kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama dulu, parabola. Dengan pertidaksamaannya itu adalah Y lebih kecil dari min X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, pertama, kalau mau menggambar parabola, apa dulu yang harus kita cari? Lihat dulu A-nya siapa, B-nya siapa, C-nya siapa, ya nggak sih? Nah, ini pakai warna biru aja biar enakan. Nah, A-nya siapa ini? Min 1. Betul. B-nya berapa? 2. B-nya 2, C-nya 3. 3. Oke, ketemu ya. Nah, yang pertama udah dapet ABC-nya siapa. Kemudian kita tulis yang pertama. Ternyata A-nya itu sama dengan negatif 1 atau tandanya negatif. Berarti kalau A-nya negatif, parabolanya ngebukanya kemana? Cemberut. Cemberut tapi tidak menangis ya. Nah, baru ketahuan, oh ternyata parabola yang akan kita buat itu harus cemberut ya. Kemudian yang kedua, kita cari apa dulu? Akar-akarnya ya. Akar-akarnya kita cari. Nah, kalau akar-akarnya itu gimana, Bu? Yang ini kita kopas ya. Yaitu adalah min X kuadrat ditambah 2X tambah 3 sama dengan nolin dulu. Disama dengan 0 sama kita. Terus udah gitu diapain? Sama kita mau difaktorin. Tapi kalau mau difaktorin, enaknya ini jadi positif dulu, ya nggak sih? Makanya semuanya sama kita dikali apa? Dikali sama negatif. Ya, atau min 1, betul. Berarti jadi apa ini? X kuadrat, ini jadi min 2X, ini jadi min 3 sama dengan 0. Baru kita faktorkan ya. Difaktorin ininya X, ininya X kayak gitu. Ini 1 kan. 1 sama min 3, ujung kali ujung. 1 kali min 3 berapa? Min 3 ya. Cari dua bilangan dikaliin min 3 dijumlahin itu harus min 2. Berarti apa sama apa? Min 3 sama 1. Betul. Siapa tadi yang jawab? Fazila. Fazila. Oke, Fazila. Aku tulis di sini aja ya. Fazila. Min 3 dengan 1 gitu ya, plus 1. Nah, terus ini tuh tulisannya kecil-kecil nggak apa-apa ya, biar cukup. Berarti X-nya sama dengan 3, kemudian X-nya sama dengan min 1. Coba dicirian langsung ke koordinat kartesius. Min 1 sama 3. Mana min 1? Ini min 1 disumbu X dengan 3 disumbu X gitu ya. Nah, kayak gitu. Terus dia tuh ceritanya mau ngebukanya ke bawah atau cemberut. Berarti kurang lebih nanti gambarnya kayak gini ya.
Tapi ibu gak akan gambar langsung, soalnya ibu mau nyari titik puncak biar agak rapih kayak gitu ya. Titik puncak. Kalau titik puncak itu koordinatnya apa? Min B per 2A, min D per 4A gitu ya. Nah, kalau min B, B-nya berapa tadi teh? Min 2 ya. Sorry, 2 plus, sorry. B-nya sama dengan 2, berarti min B jadi berapa? Min 2 ya. Per 2 dikali A. A-nya berapa ini? A-nya min 1. Kalau A-nya min 1, berarti 2 kali min 1 berapa? Min 2 juga ya. Nah, gitu. Koma min D. Nah, D-nya harus kita hitung dulu nih. D-nya masih ingat rumusnya apa? Ada yang masih ingat gak rumus D? B kuadrat min 4AC. Iya, siapa tadi? Hazila. Hazila lagi, oke. B kuadrat min 4AC. Nah, ibu ingin hitung D-nya di atas aja deh ya, biar enakan. Nah, berarti di sini ibu hitung D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadratnya 2 kuadrat sama dengan 4. Min 4 kali A-nya min 1. C-nya 3. Ya. Min 4 kali min 1 kan 4 ya. 4 kali 3, 12. 12 sama 4 berapa? 16. Kayak gitu ya. Berarti ini 16. Min 16 per 4 kali A T berapa tadi? Min 1 ya. Berarti ini min 4. Waduh. Nah, berarti koordinatnya berapa kalau disederhanain? Min 2 bagi min 2 berapa? 1. Min 16 bagi 4 berapa? Min 16 bagi min 4? 4. 4 ya. Nah, gitu. Nah, berarti titik puncaknya itu mempunyai koordinat 1,4. Nah, baru tulis di mana 1,4. Ibu-ibu, bapak-bapak, X-nya di 1, Y-nya di 4. Berarti di sini ya. Nah, kurang lebih di sinilah. Nah, udah gitu baru kita gambar bareng-bareng. Nah, gambar rapihnya kayak gini. Nah, kenal lah ya, biarin. Nah, kayak gini. Aduh. Yaudah. Biarin aja kayak gini aja. Nah, udah gitu apalagi? Udah gitu kita harus tahu yang ada arsir itu yang atas atau yang bawah. Kan belum tahu ya? Nah, baru kita uji titik gitu ya. Ini bagian kedua untuk tahu arsirannya ada di mana. Itu gimana? Caranya itu adalah dengan uji titik. Uji titik ini untuk menentukan titik yang kita ambil itu tandanya lebih besar atau lebih kecil kayak gitu ya. Nah, sekarang mau ambil titiknya mau yang mana? Kira-kira kalian antara yang luar atau yang dalam mau pilih yang mana? Bebas ya. Misalkan ibu mau pilih yang dalam ya. Jadi kalau ibu pilih yang dalam nanti ibu tahu yang dalam itu tandanya lebih besar atau lebih kecil kayak gitu ya. Titik yang ada di dalam mau ambilnya titik berapa koma berapa? 0, Bu. 0 berapa? 0,0. Ya, 0,0 masukin. Nah, 0,0 baru substitusi ke sini sama kalian ya. Ke Y sama ibu ditulis dulu. Min X kuadrat plus 2X plus 3. Min X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, kalian ganti X-nya jadi 0, Y-nya jadi 0. Berarti ini Y-nya berubah jadi 0 gitu kan. Min X kuadrat, X-nya kita ganti jadi 0, berarti jadi 0 ya, plus 2 dikali 0, 0. Ini plus 3, kayak gitu ya. Berarti kita punya perbandingan 0 dengan 3. Kira-kira tandanya lebih apa nih? Tandanya lebih apa ini? Lebih kecil. Lebih kecil gitu. Kan 0 lebih kecil dari 3. Nah, berarti kalau kita ambil 0,0 atau titik yang ada di dalam sini, ya kan? Ternyata titik yang ada di dalam sini itu adalah tandanya lebih kecil kayak gitu. Sedangkan yang di luar parabola itu tandanya lebih besar seperti itu, ya. Nah, tapi yang mau kita arsir itu adalah daerah yang lebih kecil. Jadi lihat di sini yang mau diarsir. Oh, ternyata di sini pakai keterangan tambahan kita arsir daerah
yang lebih kecil. Kenapa yang ini? Karena lihat di yang sebelum yang di atas. Nah, tandanya lebih kecil kayak gitu ya. Nah, kemudian baru kita warnain ya. Kita warnain. Oh, berarti yang diarsir itu adalah daerah yang dalam parabola ya. Nah, yang ini. Waduh, kayaknya terlalu tebal. Nah, yang ini aja ya. Bisa kan ya ini ya? Bisa yang lainnya? Seperti itulah cara menggambar daerah himpunan penyelesaian kayak gitu. Nah, udah beres. Sekarang yang ini yang apa sih ini teh? Yang garis. Nah, kalau garis butuh berapa titik? Pertanyaannya. Kalau mau gambar garis butuh berapa? 2. 2. Oke. Butuh 2 titik. Nah, kalau butuh 2 titik dimisalin aja sama kita salah satu. Bisa X-nya 0, bisa Y-nya 0 ya. Bebas itu mah sebenarnya. Kalau kalian mau X-nya 1 terserah ya. Kalau Ibu maunya X-nya 0 biar enak ya. Kalau X-nya 0 masukin ke persamaan. Ini jadi 0. Berarti ini kan habis ya, gugur ya. Kita punya sisa 3Y sama dengan 6. Berarti Y-nya berapa? 2. Nah, betul 2. Kalau Y-nya 0, ininya coret, berarti X-nya berapa? 3. X-nya 3. Itu siapa tadi? Halifa. Pokoknya yang bersuara Ibu tulis ya. Halifa. Oke, nah berarti garis tersebut dia melalui titik apa aja? Titik X-nya 0, Y-nya 2, kemudian titik apa lagi? 3,0 seperti itu. Baru kita cari di koordinat kartesius. Titik 0,2. 0,2 di mana? Di sini ya. X-nya 0, Y-nya 2. Kemudian 3,0 yang ini nih. Yang dilalui oleh parabola gitu ya. Nah, kemudian kita tarik garis kayak gitu. Tarik garis. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini dilanjutin kayak gitu ya. Nah, inilah garisnya. Kemudian udah gitu garis tersebut membagi 2 daerah, ya nggak sih? Daerah yang atas dengan daerah yang bawah kayak gitu. Nah, kita ingin tahu daerah yang lebih kecil sama dengan itu yang mana. Kita lanjutkan dengan uji titik ya. Aduh. Nah, sekarang kita uji titik. Mau ambil titiknya berapa? Berapa koma berapa? Ada yang mau ini? Mengusulkan? 0,0 0,0. Itu siapa yang bilang? tadi. Adi? Ya, Oke. Kata Adi 0,0 aja biar gampang. Nah, 0,0 boleh kita ambil di sini. Tapi kita lihat posisi 0,0 terhadap garis. Berarti dia ada di bawah ya. Ya. Nah, berarti nanti kita selidiki 0,0 itu atau yang ada di bawah garis itu tandanya lebih kecil atau lebih besar gitu ya. Nah, baru kita substitusi. Substitusinya ke sini ya. Ke 2X tambah 3Y kita bandingkan dengan 6. Sekarang masukin X-nya jadi 0, Y-nya jadi 0. Berarti apa ini? 2 kali 0 berapa? 0. Ditambah 3 kali 0, 0. Kita bandingkan dengan 6. Tandanya lebih apa dong? Lebih kecil. Lebih kecil ya, kayak gitu. Nah, terus baru langkah selanjutnya kita arsir. Arsirnya daerah yang mana? Yang lebih kecil ya, kayak gitu. Nah, bentar. Tadi teh 0,0 kan di bawah garis ya. Di bawah garis. Ternyata kata-katanya setelah disubstitusi dia tandanya lebih kecil. Berarti yang di atasnya lebih besar. Seperti itu ya. Nah, berarti daerah yang diarsir itu tadi di sini maunya apa? Daerah yang lebih kecil. Nah, baru kita arsir daerah yang lebih kecilnya yang mana? Nah, yang ini berarti ya. Daerah yang lebih kecil itu yang di bawah garis. Oh, yang ini, Bu. Nah, ini. Nah, kayak gini. Nah, jadi nanti daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah yang diarsir oleh ketiga warna gitu. Jadi 3 warna ini 1, 2, 3. Nanti kayak gitu ya. Nah, cuman Ibu bakal lanjutin dulu aja deh ini mah ya. Nah, terus untuk yang ini ya, untuk yang terakhir,
Y-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau Y-nya lebih besar sama dengan 0 ya, kalian, jadi sebenarnya gini ya, di sini ada catatan ya. Sorry, kok jadi gini sih? Ada catatan. Berarti kan kita harus gambar garis ini ya. Kita gambar garis dengan persamaan Y sama dengan 0, ya nggak sih? Ya kan? Nah, terus udah gitu kita uji titik, ya nggak? Uji titik. Nah, kalau garisnya sama dengan 0, artinya adalah untuk X-nya berapapun, Y-nya itu pasti 0, kayak gitu loh. Berarti berapa koma berapa, misalkan misalkan 2,0 boleh, 3,0 boleh. Nah, berarti garis Y sama dengan 0 itu adalah garis yang melalui titik 2,0 sama 3,0 kayak gitu. Berarti dengan kata lain, dia itu garis apa sih? Garis Y sama dengan 0 itu garis apa coba? Ada yang tahu nggak? Melalui Horizontal. apa? 4,0, 5,0, 1,0, dia itu adalah garis Y sama dengan 0. Berarti garis Y sama dengan 0 itu sama dengan apa yang ini tuh? Ini apa namanya? Ada yang tahu? Sumbu X, betul. Ya. Jadi garis Y sama dengan 0 itu dia adalah sumbu X, seperti itu. Nah, tapi di sini keterangannya itu sumbu X-nya Y yang lebih besar sama dengan 0. Artinya sumbu X yang positif. Berarti yang mana? Ya udah, kita uji titik aja lah ya. Uji titiknya misalkan mau ambil, jangan ambil 0,0, soalnya 0,0 ada di sumbu X ya. Ambil titiknya yang sembarang aja. Tapi yang Y-nya kepake, kayak gitu. Misalkan berapa? 5,5 ya. 5,5 ada di mana? Di sini ya? Di sinilah. Ya kan? Nah, sumbu X. Jadi kan lihat berarti sumbu X itu ya. Kalau kita lihat di gambar, dia membelah bidang koordinat itu menjadi bagian yang atas sama bagian yang bawah, ya nggak sih? Paham nggak sampai sini? Paham tidak sampai sini? Paham. Paham ya? Nah, ini katanya sumbu X itu sama dengan Y sama dengan 0. Sumbu X ini membagi yang atas sama yang bawah. Jadi sebenarnya gini aja sih, kalau sumbu X. Ini kan maunya sumbu X, garis sumbu X, tapi Y-nya yang positif. Berarti kalau Y-nya positif, berarti yang atas atau yang bawah kira-kira logikanya? Atas. Yang atas. Nah, berarti kita sebenarnya arsir daerah yang atas ini gitu. Paham nggak sampai sini? Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, berarti sama Ibu mau distabiloin, berarti yang diarsir yang mana, Bu? Tadi yang udah diarsir oleh keduanya daerah yang mana? Yang ini ya? Ya nggak sih? Nah, berarti ntar Ibu tambahin pakai yang ini gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Nah, berarti pertanyaannya adalah manakah daerah yang tadi siapa ada yang Nah, pertanyaannya manakah yang diarsir oleh ketiga warna tersebut? Maksudnya diarsir sama hijau, diarsir sama kuning, diarsir sama yang merah. Berarti yang mana kira-kira daerahnya? Yang mana? Yang 1, yang 2, atau yang 3, atau yang 4? Ini yang 1 ya, Ibu tunjukkan. Yang 1 ini, yang 2 ini, yang 3 ini, yang 4 ini. Kira-kira daerah yang mana yang diarsir oleh semuanya? Yang 4. Yang 4 ya. Nah, berarti daerah yang diarsir oleh seluruhnya itu adalah daerah yang 4. Nah, Ibu hapus yang selainnya ya. Nah, berarti yang ini nih sebenarnya yang menjadi daerah himpunan penyelesaian kayak gitu ya. Nah, ini gak kepake nih. Jadi yang dipakai itu hanya daerah yang ini aja. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, berarti dengan kata lain, pakai warna biru deh. Inilah yang disebut sebagai daerah himpunan penyelesaian, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Pusing nggak kira-kira menurut kalian?
Pusing nggak? Tidak? Halo, IPA 5. Susah nggak menurut kalian ini? Ibu tanya aja. Sedikit. Dikit ya? Standar, Bu. Kan baru, nggak apa-apa. Lumayan, Bu. Gini ya, kalau kalian nanti menggambar sebenarnya, ini kan sudah menjadi ini ya, sebenarnya ini adalah daerah arsiran yang ditumpuk-tumpuk ya nggak sih? Nah, kalau kalian menggambar secara manual, nanti bisa aja kalian rada pusing sama mencari daerah himpunan penyelesaian irisannya. Maksudnya yang diiris oleh tiga-tiganya, kadang-kadang nanti bakal pusing kayak gitu loh. Nah, yang menjadi solusinya itu adalah sebenarnya kayak gini ya, supaya gampang ya. Maksudnya kan kita udah tahu lah ya daerah himpunan penyelesaian yang ini ya, kalau diarsir secara manual. Nah, sekarang ngarsirnya gak akan yang ini deh, gak akan yang sesuai dengan daerah yang diinginkan. Maksudnya gimana, Bu? Kayak gini ya. Jangan dihapus deh. Nah, udah gini aja. Nah, udahlah. Gini aja. Sekarang Ibu ingin mendemonstrasikan ke kalian gimana Bu caranya supaya nggak saling tumpang tindih si daerah arsirannya, kan kadang kita jadi pusing ya. Nah, caranya itu adalah kita arsir, kan ini perintahnya arsirnya daerah yang lebih kecil, ya nggak sih? Nah, kita harus arsir daerah yang kebalikannya. Ini juga sama, daerah kebalikannya. Ini juga daerah kebalikannya, kayak gitu. Kenapa, Bu? Nanti kalau kita arsir daerah yang kebalikannya, kebalikan tandanya maksud Ibu, nanti kalian bisa dapat arsiran yang bersihnya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Maksudnya sama Ibu ditunjukkan lewat GeoGebra ya. GeoGebra. Nih ya. Nah, Ibu ulangi lagi kalau kalian mau ini ya, kalau mau konfirmasi jawaban kalian benar atau salah itu bisa lewat GeoGebra sebenarnya. Nah, itu sebenarnya bisa di-download sama kalian di HP juga bisa kok ya. Nah, caranya gini. Ntar ya. Nah, kan ini ada 3 sistem pertidaksamaan ya nggak sih? Lihat nih, Ibu tulis ya, Y lebih kecil dari min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, kalau kalian lihat nih. Nah, ini kan kayak gini ya, sama ya parabolanya. Oh, ini jangan lupa nih. Yang parabola gambarnya harus putus-putus. Paham nggak? Kenapa? Karena nggak ada sama dengan. Nah, betul. Itu kata siapa itu? Alifa. Iya, Oke, kata Halifa. Udah ya. Nah, karena tidak ada tanda sama dengan, gambarnya harus putus-putus kayak di sini. Ini juga sama, harusnya si parabolanya harusnya putus-putus ya. Nah, kayak gini. Cuman ini kegedean sih si ininya, penghapusnya nggak apa-apa ya. Nah, kayak gitu. Sebenarnya kayak gini. Nah, sesuai ya gambar yang ada di GeoGebra. Nah, kemudian Ibu mau masukin lagi pertidaksamaan yang kedua. 2X plus 3Y lebih kecil sama dengan 6. 2X plus 3Y lebih kecil sama dengan 6. Nah, kayak gitu ya. Berarti kan si garis yang ini, arsiran garis sudah nindih yang ini ya kan, yang parabola ya. Nah, kemudian yang ketiga ada Y lebih besar sama dengan 0, kayak gitu. Nah, ada lagi nih tambahan arsirannya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah manakah kira-kira menurut kalian nih, kelihatan nggak mana yang diarsir oleh ketiganya? Kelihatan nggak sama kalian ini? Mana yang diarsir oleh ketiganya? Kelihatan, Bu. Kelihatan? Kelihatan. Oh. Nah, coba Ibu ganti warna lain gitu ya. Ini ganti warna jadi merah coba ya. Ini ganti warna coba Ibu ganti warna sama ini. Yakin kalian bisa nentuin mana daerahnya yang diarsir tiga-tiganya? Bisa, Bu. Oke, ya udah. Kalau kalian sudah bisa menentukannya nggak apa-apa. Cuman di sini Ibu bisa menunjukkan kita arsirnya daerahnya yang lawannya. Kalau lawannya lebih kecil berarti lebih apa? Lebih besar ya? Gini kan? Nah, sama Ibu mau dibalik-balikin semua tandanya nih di GeoGebra ya. Nah, yang ini kayak gitu.
Kemudian ini juga sama nih, kompakan. Semuanya kita tuker. Maksudnya kita balik tanda. Lebih besar sama dengan, asalnya lebih kecil sama dengan ya. Nah, kayak gitu. Ini kan asalnya lebih besar sama dengan 0. Ibu ganti jadi lebih kecil sama dengan 0. Nah, kelihatan mana daerah yang warnanya putih bersih yang mana. Yang ini kan? Ya enggak? Ya. Nah, jadi di sini kelihatan kalau misalkan kita arsirnya daerah yang berlawanan, nanti daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah yang bersih kayak gitu, yang nggak kena arsiran sama sekali, seperti itu loh. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham? Nah, jadi itu pilihan ya sebenarnya. Kalian mau pakai cara yang biasa boleh, yang kayak gini, yang pertama-pertama. Kemudian kalau kalian mau pakai cara yang daerah bersih atau arsir daerah yang selainnya, itu juga boleh. Ya, kayak gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya sudah. Tidak ada sampai sini? Oke ya, belum ada ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian sekarang sebenarnya di sini ada latihan untuk kalian ya. Cuman karena waktunya setengah jam, ibu harus beresin dulu yang materi satu lagi, yang bagian kedua ya. Nah, ini nanti mungkin sama kalian dicoba aja ya. Karena siapa tahu nanti kan ada ya di PAS, pasti ada sih sebenarnya yang gini mah ya. Nanti dicoba aja sama kalian. Berarti ini gambar garis ya. Ini gambar parabola. Nanti coba sama kalian digambarkan dan temukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nanti coba kerjain sendiri, terus kalian konfirmasi nih di GeoGebra. Kira-kira gambaran buatan kalian betul atau tidak, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini ada bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu adalah kita akan menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian yang sudah ditemukan, yang diberikan gitu di gambar. Nah, oke, sekarang kita mulai nyobain ya, kerjain ini ya. Mana sih daftar pulpennya? Ada berapa? Nah, sekarang kita mau menentukan gambarnya seperti ini. Kira-kira daerah himpunan penyelesaian yang mana nih? Kayak gitu kan. Nah, berarti solusinya kalian harus tahu dulu bagaimana cara membuat persamaan kuadrat. Kalau diketahui gambar parabolanya seperti itu ya. Waktu minggu kemarin kayaknya udah dibahas, cuman tidak secara langsung, tapi lewat apa sih? YouTube ya? Mana ya ibu teh? November. Mana ya? Atau gini ya? Nah ini. Ya. Nah, kalau kalian belum tahu, silahkan lihat di sini gitu. Mana sih? Ini menentukan garis, ya kan? Ini menentukan parabola, ya. Ada dua rumusnya, ya. Kalau diketahui titik puncak, sama diketahui akar-akarnya. Nah, sekarang kita lihat di gambar sini. Ini langsung aja ya. Kalau kalian kalau lupa berarti harus dilihat dulu yang materi sebelumnya. Nah, kita lihat bareng-bareng nih gambar ini. Gambar daerah arsiran ini pembatasnya siapa aja? Yang pertama ada parabola, yang ini kan dia parabola, sama apa ini? Garis, ya nggak sih? Nah, berarti ada parabola, ada garis, ya kan? Nah, di sini di kolom pertama ibu mau menuliskan persamaan parabolanya seperti apa. Nah, kita lihat dulu. Parabola ini melalui titik apa aja yang kelihatan di gambar? Coba, melalui apa aja titiknya? Lihat, ini titiknya dilalui oleh parabola. Kita bisa tahu dia koordinatnya berapa, koma berapa. Kira-kira ini koordinatnya berapa, koma berapa? 0,3. Kemudian apa lagi? Berapa koma berapa nih? Berapa? 1, koma. Tuh, sama apa lagi? Yang ini, berapa koma berapa? 3,0. Iya. Nah, oke. Nah, titik yang ada di sumbu X, kemudian dia dilewati oleh parabola, atau perpotongan parabola dan sumbu X, dia itu namanya adalah akar-akar, ya. Akar-akar persamaan kuadrat.
Nah, kalau diketahuinya akar-akar persamaan kuadrat, berarti kita pakai rumusnya yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang mana kira-kira? Yang bawah, betul. Karena titik puncak mah nggak diketahui kan? Nah, berarti kita pakai rumus yang ini. Ya. Nah, rumusnya berarti Y sama dengan A X1. Ini jadi X1-nya aja ya. X1 ini X2-nya ya. Jadi X dikurangi 1, ini X dikurangi 3. Baru beres sampai sini kayak gitu. Ya. Ini 1 sama 3 ini adalah akar-akar yang ada di sini. Ya. Kayak gitu. Kemudian, karena parabola tersebut juga melalui siapa tadi teh? 0,3. Nah, 0,3 ini coba ganti ke X dan Y yang ada di sini gitu ya. Nah, Y-nya berapa? 3. Berarti kita ganti 3 sama dengan A-nya simpan dulu. X-nya berapa? 0. 0 kurang 1 berapa? Min 1. Ya nggak sih? 0 kurang 3 min 3. Berarti 3 sama dengan min 1 kali min 3 berapa? 3 kan? Berarti 3A. Berarti A-nya berapa? A-nya sama dengan 1. Betul. Udah deh. Maka persamaan kuadratnya itu, dia itu adalah Y sama dengan A-nya 1. Ini A-nya 1. Nggak usah ditulis lagi. 1 dikali X min 1 dikali X min 3. Gitu. Berarti Y sama dengan, satunya simpen aja. X kali X berapa? X kuadrat. X kali min 3 berarti min 3X. Min 1 kali X berapa? Min X. Min 1 kali min 3 plus 3 gitu ya. Berarti kita punya Y sama dengan X kuadrat min 4X ya kan? Plus 3 kayak gitu. Nah, tapi ini kita harus tahu dia itu tandanya lebih besar atau lebih kecil dengan daerah arsiran yang ada di sini. Ya. Nah, caranya gimana? Dari ini kan arsirannya di atas ya, di atas parabola ya nggak sih? Nah, sama kalian cari titik yang ada di dalam arsiran supaya gampang mah kayak gitu sih. Titik yang ada di arsiran mau pilih yang berapa? Koordinat 1,1. 1,1. Oh, gini. Boleh. 1,1. 1,1. Masukin. Y-nya 1, X-nya 1 kuadrat berapa? 1. Dikurangi 4 kali 1 berapa? 4 ditambah 3. Gitu ya. 3 tambah 1 kan 4 ya. 4 kurang 4 berapa? 0. Nah, berarti bandingin sama kita. Lebih besar mana 1 Lebih sama besar. 0? Tandanya lebih Besar. besar. Nah, jadi nanti persamaan ini berubah jadi apa? Y tandanya lebih besar gitu. Lebih besar sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 kayak gitu ya. Nah, ini baru dapat yang parabola. Nah, kira-kira di opsi bisa sama kita bisa dilihat nih. Ini udah betul ya. Ini udah betul. Ini betul. Oh, ini betul, ini salah. Nah, berarti kita udah nggak bisa pakai opsi yang E. Kayak gitu. Ya. Nah, berarti jawaban yang benar antara A sampai D. Wah, berarti kita cobain yang garis ya. Nah, kalau yang garis itu dia harus cari 2 titik yang melewati garis tersebut. Titik apa aja yang melalui garis itu? Titik apa aja coba yang kalian lihat? 0,1. 0,1 berarti melalui 0,1 sama apa? 3,0. Betul, 3,0 ya. Nah, baru masukin ke rumusnya. Rumusnya apa, Bu? Masih ingat gak yang ini? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 gitu ya. Nah, baru sama kita dikasih label dulu. Mana yang jadi X1? Ini jadi X1 kan? Ini Y1 gitu ya caranya. Ini X2, ini Y2 gitu ya. Nah, baru masukin nih gimana. Kalau Y biasa nggak usah disubstitusi itu mah. Berarti Y min Y1-nya 1 per Y2-nya berapa? 0.
0 min 1 sama dengan X min X1. X1-nya 0 kan? Per X2-nya berapa? 3 dikurang 0 gitu ya. Nah, baru ini kita hitung dulu. Y min 1 per 0 kurang 1 berapa? Min 1 ya? Sama dengan X per 3 gitu ya. Baru sama kita kali silang, kayak gitu loh. 3 dikali Y berapa? 3Y. 3 kali min 1 berapa? Min 3. Sama dengan X kali min 1 berapa? Min X, kayak gitu. Nah, yang diinginkan oleh soal itu, lihat opsinya, oh mau modelannya kayak gini persamaannya, oh berarti sesuaikan ya. Berarti 3Y, X-nya si min X ini pindah ke kanan, ke kiri, jadi plus ya. Plus X itu sama dengan 3, kayak gitu. 3-nya dari mana, Bu? Min 3-nya pindah ke kanan, kayak gitu ya. Nah, kemudian inilah persamaan garisnya, sudah selesai. Cuman kita juga sama nih, harus tentukan, oh yang diarsir itu adalah daerah yang ada di atas garis, kayak gitu. Makanya kita cari titik, berarti pilihnya harus titik yang mana dong? Yang ada di atas garis, maunya berapa koma berapa? Mau berapa koma berapa? 2,2. Boleh di sini ya, 2,2. Boleh. Nah, misalkan 2,2 masukin sama kita, ganti X-nya sama Y-nya jadi 2 dan 2. Berarti 3 dikali Y-nya 2 ditambah X-nya juga jadi 2. Jadi sama dengan 3. 3 kali 2, 6 tambah 2 berapa? 8 sama 3. Coba bandingin 8 sama 3 tandanya lebih apa? Besar. Nah, berarti kita punya pertidaksamannya 3Y plus X besar sama dengan 3, kayak gitu. Ya. Oke, di PG ada nggak? 3Y plus X ya. Ini 3X plus Y, betul nggak? Salah, harusnya 3Y plus X ya. Atau X plus 3Y. Atau yang ini ya. Berarti jawabannya yang mana? D. Yang? D. Yang D, betul ya. Nah, ini Ibu kasih kesimpulan, maka bagian yang diarsir tersebut adalah penyelesaian dari sistem yang pertama, Y lebih besar dari sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 sama 3Y plus X besar sama dengan 3, kayak gitu ya. Bisa ya? Oke, itu caranya, cara membuat pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan dari sebuah daerah himpunan penyelesaian. Nanti kalian coba juga yang ini ya latihannya ya. Oke, baik. Sepertinya hari ini kita cukupkan sampai sini saja ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak kira-kira? Ibu mau nanya. Iya, boleh. Tadi aku nggak terlalu lihat. Kalau nentuin lebih besar sama dengannya itu gimana? Yang ini, halaman ini. Ya. Kalau nentuin tandanya itu kalian dari gambar cari titik, ambil titiknya yang di daerah arsiran aja kayak gitu. Baru substitusi ke persamaan yang udah dapat kayak ini gitu. Bisa? Oh iya, Bu ya. Oke, gitu ya. Nah, paling itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Paling nanti tugasnya kalian kerjakan ini aja, 2 nomor yang tadi latihannya. Sekalian dicobain aja seperti itu. Oke? Nah, baik, hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih.